Listen, let her fucking go! Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Thanksgiving yang dirilis pada tahun 2023. Oke lah, tanpa basa-basi di awal, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Malam Thanksgiving di kota itu memancarkan kehangatan perayaan dari berbagai keluarga yang berkumpul menikmati santapan istimewa. Di antara mereka, keluarga Mitch berbagi momen berharga dengan Eric, seorang sheriff sekaligus sahabat karib yang kedatangannya selalu disambut hangat. Eric, yang keakrabannya sudah tak diragukan lagi dengan keluarga Mitch, bahkan membawa pai lezat sebagai buah tangan untuk Amanda, istri Mitch. Di sudut kota lain, nuansa perayaan serupa juga menyelimuti kediaman keluarga Thomas, seorang pengusaha sukses nan kaya raya, sekaligus atasan Mitch. Thomas bersama tunangannya Kathleen dan putrinya Jessica juga sedang menikmati makan malam perayaan mereka. Tak berselang lama, Thomas menghubungi Mitch, mendesaknya untuk segera masuk kerja. Supermarket miliknya, Right Mart, yang biasanya baru beroperasi pada Black Friday, terpaksa dibuka lebih awal malam itu. Pasalnya, kerumunan warga sudah memadati area toko sejak sore, tak sabar berebut barang-barang diskon. Mitch, sebagai karyawan di sana, kini harus menghadapi gelombang pembeli yang antusias. Di garis depan, para petugas keamanan, Manny dan Doug, berjibaku keras menertibkan warga yang ricuh di balik pagar besi yang menghalangi pintu masuk toko. Pada saat yang sama, Jessica, putri Thomas, bersama kekasihnya Bobby dan teman-temannya, Scuba, Yulia, Evan, dan Gabby, mula-mula berencana menghabiskan malam dengan menonton film di bioskop. Namun, di tengah perjalanan, mereka mengubah tujuan dan memutuskan untuk singgah di Right Mart yang sedang dipadati pengunjung. Kerumunan luar biasa padat itu menyebabkan Jessica sempat terpisah dari Bobby, atlet baseball profesional terkenal yang tengah sibuk meladeni para penggemarnya. Ketika sendirian Jessica didekati oleh Ryan, seorang pria yang terang-terangan menunjukkan ketertarikan padanya, meskipun Jessica lebih memilih Bobby. Ryan berulang kali mencoba membujuk Jessica untuk bergabung dalam sebuah pesta, tetapi Jessica dengan tegas menolaknya, mengingat janjinya dengan Bobby. Tak lama kemudian, Bobby muncul dan segera menarik Jessica menjauh dari Ryan. Jess, this is like the last place I thought She's all set, Ryan. Come on, let's go. Singkat cerita, memanfaatkan posisinya sebagai putri pemilik supermarket, Jessica berhasil masuk melalui pintu belakang, sehingga teman-temannya pun dapat berbelanja sebelum toko dibuka secara resmi. Tak berselang lama, Eric tiba kembali bersama Amanda yang membawakan makanan untuk Mitch. Mitch meminta Amanda menunggu sebentar, karena ia dan Eric harus keluar untuk menenangkan warga yang semakin ricuh. Seorang pemuda yang menunjukkan rasa iri melihat Jessica dan teman-temannya bisa masuk, memicu kemarahan warga, menuntut agar mereka juga diizinkan masuk segera. Situasi di luar semakin tak terkendali. Mitch memerintahkan Doug untuk mengunci rapat pintu supermarket. Namun pagar besi akhirnya roboh akibat desakan massa yang tak terbendung, menyebabkan kerumunan warga berhamburan dan berusaha masuk. Mitch dan Manny mencoba menahan mereka, tetapi upaya mereka sia-sia. Meskipun pintu utama masih terkunci, warga tetap tertahan oleh pintu kaca yang kini menjadi sasaran gedoran mereka yang penuh amarah. Melihat kekacauan yang tak tertanggulangi, Amanda mendesak Doug untuk segera membuka pintu. Sayangnya, sebelum pintu sempat terbuka, kaca pecah dan menimpa Doug. Tanpa ragu, warga menyerbu masuk, menginjak-injak Doug yang tergeletak tak berdaya. Ironisnya, Evan justru merekam seluruh kejadian itu dengan ekspresi senang, seolah-olah semua itu hanyalah tontonan lucu. Ketika kerumunan berhasil menerobos masuk,
seorang warga tersungkur akibat serpihan kaca yang menancap di lehernya menyebabkan darah memancar deras. Di tengah kekacauan itu, terjadi saling dorong dan baku hantam antar pengunjung yang berusaha merebut barang-barang diskon. Amanda yang dilanda kepanikan mencoba melarikan diri namun justru terdorong hingga jatuh. Sementara itu, Evan terus-menerus merekam setiap momen kejadian dengan ponselnya. Bobby melihat kondisi Doug yang cukup parah, berupaya menolongnya. Namun sayang, tangannya malah terinjak hingga patah. Di tengah upaya Amanda untuk menyelamatkan dirinya dengan merangkak, kepalanya tiba-tiba dihantam oleh sebuah kereta belanja. Pemilik kereta yang tidak menyadari telah menabrak seseorang malah sibuk bertengkar dengan pengunjung lain. Tragisnya, rambut Amanda tersangkut di roda kereta dan akibat tarikan yang kuat, sebagian kulit kepalanya terkelupas. Mitch yang panik mencari Amanda mendapati istrinya terkapar. Ia menangis histeris, berusaha meminta pertolongan, namun tak seorang pun peduli. Beruntung, Eric tiba dan ikut terkejut melihat kondisi Amanda yang mengerikan. Melihat kekacauan yang semakin menjadi-jadi dan banyaknya korban, Eric segera mengeluarkan tembakan peringatan ke udara. Singkat cerita, setahun berlalu sejak tragedi itu. Evan mengunggah rekaman kejadian mengerikan itu ke media sosial, menganggapnya sebagai lelucon semata. Di sisi lain, seseorang yang misterius menyaksikan video itu menyimpan niat balas dendam atas kematian orang terkasihnya dalam tragedi kelam tersebut. Pada pemberitaan televisi menyebutkan bahwa tidak ada penangkapan yang dilakukan terkait insiden 1 tahun sebelumnya, dan di koran bahkan menganggap kematian di Right Mart hanyalah sebuah kecelakaan. Tahun ini, meskipun pihak Right Mart telah meningkatkan pengamanan pada hari Thanksgiving, warga tetap menggelar demo penolakan di depan toko, menuntut keadilan atas tragedi tahun lalu. Dalam sebuah wawancara, Mitch tampak sangat marah terhadap keluarga Thomas. Ia menyoroti fakta bahwa hanya ada 2 petugas keamanan saat kejadian, di mana salah satunya melarikan diri dan yang lain tewas terinjak-injak. Kemarahan Mitch semakin membara karena istrinya juga menjadi korban. Mitch bersikeras bahwa Thomas harus dipenjara dan Right Mart tidak boleh lagi beroperasi. Namun, Thomas tidak tinggal diam. Ia aktif berkontribusi dalam kemajuan kota Plymouth, bahkan mendirikan yayasan keluarga yang berfokus membantu anak-anak setempat untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Kendati demikian, banyak pihak yang merasa semua upayanya itu belum cukup. Selain berita mengenai Thomas, ada pula kabar tentang Bobby. Karir baseballnya dikabarkan telah berakhir akibat cedera yang dialaminya, dan ia menghilang tanpa jejak hingga kini. Tak hanya berdemo, banyak warga yang mengajukan gugatan hukum. Namun, karena rekaman CCTV saat itu mati, tidak ada bukti yang bisa diajukan. Mitch menanggapi hal ini dengan menyatakan bahwa CCTV menyala saat ia tiba, namun mati ketika tragedi terjadi. Menurutnya, keluarga Thomas sangat beruntung. Di tempat lain, Eric mengunjungi sebuah bar bersama rekan barunya yang baru bertugas di kota. Sesampainya di sana, Ibu Lizzie, pemilik bar sekaligus salah satu saksi tragedi Thanksgiving, memberinya topeng John Carver. Sebagai informasi, John Carver adalah gubernur pertama di kota Plymouth. Keesokan harinya, Thomas berencana melakukan syuting iklan bersama keluarganya di bekas rumah John Carver. Namun, mereka terkejut mendapati perabotan di rumah itu rusak dan sebuah kapak telah hilang dicuri. Eric yang berada di lokasi segera menghubungi polisi dan meminta agar area tersebut ditutup. And theft, because it was an axe on that wall I was going to use. Singkat cerita, Jessica dan teman-temannya berkumpul di sebuah bar. Tak sengaja, ia melihat Bobby yang tiba-tiba pergi tanpa menyapa. Yulia bertanya, mengapa Bobby tidak menyapanya? Dan Jessica menjawab bahwa ia tidak tahu alasannya. Dan ia juga menambahkan bahwa ia sudah tidak berbicara dengan Bobby selama setahun terakhir. Di tengah perbincangan, ponsel mereka berdering bersamaan, menampilkan notifikasi dari akun media sosial bernama John Carver. Akun tersebut menandai mereka dalam sebuah foto.
yaitu foto meja makan yang sudah disiapkan. Merasa itu hanya ulah akun iseng, mereka mengabaikannya. Tak lama kemudian, Ryan datang. Ternyata setelah Bobby menghilang, Jessica menjalin hubungan dengan Ryan. Meskipun teman-teman Jessica tidak begitu menyukai Ryan, ia tetap menjadi dambaan bagi Jessica. Saat asik berbincang, Jessica tak sengaja melihat seseorang berdiri di luar dengan topeng John Carver yang langsung menghilang saat Jessica melihatnya lagi. Kemudian adegan beralih ke sebuah rumah. Terlihat seorang pria sedang menonton video tragedi Right Mart dan ia menghentikannya tepat saat Lizzie terlihat di video tersebut. Setelah itu, ia terlihat mengasah kapak yang sepertinya adalah kapak yang hilang dari rumah John Carver. Adegan selanjutnya beralih ke bar milik Lizzie yang baru saja tutup dan menyisakan Lizzie sendirian. Saat hendak pulang, Lizzie melihat topeng John Carver tergeletak di atas meja. Ia mengambilnya lalu membuangnya. Tiba-tiba, ia ditahan oleh seseorang yang memakai topeng John Carver dan pakaian serba hitam. Kita sebut saja orang bertopeng itu psikopat. Psikopat itu mengeluarkan pisau dan menyerang Lizzie. Namun, Lizzie berhasil menahan dengan tangannya. Setelah itu, psikopat menarik Lizzie, mencelupkan kepalanya ke wastafel, lalu menempelkannya ke pintu freezer. Selagi Lizzie menempel, psikopat mengambil kapaknya. Ketika psikopat hendak mengayunkan kapaknya, Lizzie berhasil terlepas. Namun, sebagian kulitnya tertinggal di pintu freezer. Ia berlari masuk ke dalam gudang. Lizzie mencoba membuka kunci ponselnya, namun tidak bisa karena tangannya terluka parah. Saat menggunakan fitur Face ID, itu juga gagal karena kulit wajahnya terkelupas. Melihat melalui CCTV, Lizzie merasa aman dan keluar dari bar menuju mobilnya. Tanpa diduga, psikopat sudah berada di dalam mobil. Lizzie yang menyadari hal itu segera berlari ke arah tempat sampah. Namun, sebelum sempat masuk, psikopat menabraknya, menyebabkan tubuh dan kakinya terpotong. Pagi harinya, Eric dan warga lainnya menemukan potongan kaki Lizzie tertancap di tulisan Right Mart. Melihat itu, Eric segera menyuruh untuk menutupi potongan kaki tersebut. Sementara itu di kampus, Evan dan teman-temannya kembali ditandai di media sosial oleh akun psikopat Carver. Kali ini, foto yang diunggah adalah potongan kaki Lizzie yang tertancap di tulisan Right Mart. Kemudian, Jessica langsung melihat kembali foto meja makan yang mereka ditandai kemarin. Dan ternyata di setiap piring terdapat tulisan nama mereka. Jessica memperingatkan teman-temannya untuk tidak gegabah dan mencari tahu siapa pelaku di balik semua ini. Saat berada di luar kampus, Jessica melihat sebuah mobil van yang mencurigakan. Tiba-tiba mereka dihampiri oleh McCarthy. Entah siapa dia, namun ia mendekati Jessica dan teman-temannya untuk menawarkan senjata sebagai alat jaga diri. Namun, Jessica dan teman-temannya tidak tertarik dan memilih untuk meninggalkannya. Singkat cerita, Jessica dipanggil ke kantor polisi. Polisi menunjukkan foto orang-orang yang berada di TKP saat itu. Menurut polisi, mereka yang terlibat pada malam mengerikan itu kemungkinan besar dalam bahaya. Eric berbicara dengan Jessica, meminta bantuannya jika ia memiliki informasi yang bisa membantu penyelidikan. Eric berjanji akan menjaga rahasia informasi tersebut. Saat Jessica keluar dari kantor polisi, ia bertemu dengan Bobby yang terlihat sudah pulih dari cederanya. Jessica tidak banyak bicara dan memutuskan untuk pergi. Namun, Bobby menghentikannya dan meminta izin untuk berjalan bersama. Jessica pun menyetujuinya. Sambil berjalan, Bobby menceritakan alasan di balik menghilangnya selama ini. Ia mengaku menyalahkan Jessica atas apa yang menimpanya, namun memilih untuk menghilang daripada mengatakannya secara langsung. Kini, Bobby mengatakan bahwa ia tidak lagi menyalahkan Jessica. Merasa ada yang tidak beres pada Jessica, Bobby pun bertanya kepadanya ada apa. Jessica kemudian menceritakan bahwa setelah tragedi itu, Kathleen dilanda kepanikan, kesal dengan pemberitaan buruk, dan takut digugat. Kathleen segera masuk ke ruangan keamanan dan menghapus rekaman CCTV, lalu meminta Jessica untuk merahasiakannya. Namun, Jessica merasa masih ada cadangan rekaman di rumahnya, tepatnya di ruang kerja ayahnya.
Bobby mengemukakan kemungkinan bahwa cadangan itu mungkin sudah hilang. Setahu Jessica, cadangan tersebut tersimpan selama 1 tahun. Bobby menyarankan agar Jessica meminta cadangan itu kepada ayahnya. Namun, Jessica merasa itu tidak mungkin karena ayahnya menganggap rekaman itu tidak pernah ada. Meskipun demikian, Jessica berniat untuk mencari tahu sendiri. Di tempat lain, diperlihatkan target selanjutnya yaitu Manny, petugas keamanan yang melarikan diri dari kejadian di Raidmat. Manny yang sedang berada di rumahnya berencana pergi ke luar negeri untuk berlibur. Setelah dihubungi temannya, ia pun bersiap-siap. Saat ia mengumpulkan barang-barang pribadinya, ia menyadari paspornya yang tadinya diletakkan di atas meja telah hilang. Manny pun mencari di semua saku bajunya, namun tak ditemukan. Di kamar juga tidak ada. Saat keluar dari kamar, ia melihat topeng psikopat Carver tergeletak di sofa dan kucingnya pun tidak ada. Merasa ada yang tidak beres, Manny kemudian mengambil stik baseball untuk berjaga-jaga. Manny berteriak agar siapapun yang bersembunyi segera keluar. Melihat kucingnya di kamar mandi, Manny perlahan-lahan menuju ke sana sampai tiba-tiba perutnya dibor oleh psikopat. Lalu lehernya dijerat hingga putus. Kepala Manny kemudian dimasukkan ke dalam tas dan dibawa pergi. Sebelum meninggalkan lokasi, psikopat sempat memberi makan kucing Manny. Kepala itu lalu diletakkan di sebuah piring di meja makan yang telah disiapkan, berdampingan dengan tubuh milik Lizzie. Pagi itu, Jessica terbangun dalam keterkejutan saat melihat sebuah foto aneh yang menandainya di ponselnya. Kepala Manny dengan badan Lizzie. Tanpa membuang waktu, ia segera memeriksa rekaman yang ada di ruang kerja ayahnya, di mana ia sedikit terkejut melihat Ryan bertemu dengan Doug. Sementara itu, di luar, Ryan melihat mobil Bobby terparkir di depan rumah Jessica. Sebuah pemandangan yang jelas tak disukainya, mendorongnya untuk segera berlalu dari sana. Tak lama berselang, Jessica dan Bobby meluncur ke kantor polisi untuk menemui Eric. Di sana, Jessica menunjukkan koleksi foto dari CCTV sambil menyebutkan nama-nama yang mereka kenal, Lionel, si kalkun pawai, dan Lonnie yang sebelumnya memicu keributan pada tragedi. Ia juga membeberkan foto Ryan yang sedang bersama Doug. Ketika ditanya apakah Ryan mengenal Doug, Jessica menjawab singkat, sepertinya tidak, yang lantas membuat Eric memberi nasihat agar mereka berhati-hati dalam menaruh kepercayaan. Kemudian di kampus, Jessica dan teman-temannya membicarakan pertemuan Ryan dan Doug yang cukup mencurigakan, mengingat Doug adalah pendatang baru di kota itu dan Ryan tidak pernah bercerita kepada Jessica bahwa ia mengenalnya. Kecurigaan pun mulai mengarah pada Ryan. Meskipun sekilas ia tampak baik-baik saja, namun selain Ryan, Bobby dan Mitch juga masuk dalam daftar orang yang dicurigai karena memiliki motif untuk balas dendam. Di sekolah Hanover, Lonnie sedang melatih para juniornya ketika seorang teman perempuan datang dan mengajaknya. Tak lama, Lonnie disuruh duduk, sementara perempuan itu menggodanya di trampolin dengan membelakangi. Tak disangka, Lonnie langsung meregang nyawa dengan leher dipatahkan, diikuti oleh tewasnya si perempuan yang juga dihabisi begitu saja. Peristiwa tragis ini menyebabkan pertandingan football antar sekolah Jessica dan sekolah Lonnie dibatalkan, membuat Evan merasa kesal meskipun berhasil ditenangkan oleh Gabby. Saat Evan dan Gabby hendak menemui Jessica, tiba-tiba mereka disergap oleh psikopat. That's weird. Setelah itu, Jessica menerima pesan dari Gabby yang memintanya datang ke dalam sekolah. Jessica pun masuk mencari Gabby, hingga ia mendengar notifikasi ponsel Gabby yang ternyata ada di dalam tempat sampah. Saat mengambil ponsel itu, psikopat mendekatinya dari belakang. Beruntung, Jessica sempat melihat bayangan psikopat dari layar ponselnya dan berhasil menghindar. Dengan rasa takut yang mencekam, Jessica berusaha melarikan diri, namun psikopat terus mengejarnya. Setelah sempat kehilangan jejak Jessica, psikopat masuk ke sebuah ruangan praktik salon yang dipenuhi kepala manekin.
mengobrak-abriknya untuk menemukan Jessica yang bersembunyi di antara manekin. Saat ada kesempatan, Jessica menyemprotkan sesuatu ke wajah psikopat lalu berhasil kabur. Tak lama setelah kejadian itu, Jessica sudah bersama Eric. Eric bertanya tentang ciri-ciri psikopat dan Jessica menjawab, orang itu berpakaian serba hitam dan memakai topeng John Carver. Kemudian, Bobby dan Ryan datang menemui Jessica. Ryan berusaha menenangkan Jessica, namun Bobby yang tampak tidak suka pada Ryan langsung bertanya soal pertemuannya dengan Doug. Ryan menjelaskan bahwa ia bertemu Doug hanya untuk urusan obat adrenal yang umum dikonsumsi anak-anak pintar dan ia hanya ingin menambah teman. Karena ketidaksukaan yang kentara di antara mereka, sempat terjadi pertengkaran sebelum dilerai Eric. Jessica pun menjadi marah pada Ryan dan memintanya untuk pergi. Tak lama, ayah Julia tiba untuk menjemputnya, mengajaknya pulang dan meninggalkan kota itu. Malam harinya, Scuba dan Jessica pergi ke rumah McCarthy untuk membeli senjata. Setelah itu, Jessica dan Scuba melakukan panggilan video dengan Julia yang sedang berkemas-kemas. Di lantai bawah, ayah Julia memberi makanan kepada satpam karena mereka akan pergi. Tak disangka, psikopat menyelinap masuk dan melumpuhkan satpam. Ayah Julia yang turun dan melihat satpam pingsan juga turut dilumpuhkan oleh psikopat. Julia! Di sisi lain, Julia sedang memakai lensa kontak, sama sekali tidak menyadari bahwa psikopat sudah berada di kamarnya. Julia kembali melakukan panggilan video dengan Scuba. Tiba-tiba, dari belakang, psikopat menusuk kedua telinga Julia, membuat Scuba dan Jessica panik dan segera bergegas menuju rumah Julia. Sesampainya di sana, Scuba dan Jessica mereka melihat Julia ditahan oleh psikopat. Scuba dengan pistolnya mencoba menggertak, namun psikopat justru memperlihatkan video Gabby bersama Evan. Scuba terus menekan psikopat, hingga akhirnya psikopat menyalakan gergaji meja lalu mendorong Julia ke arah gergaji itu yang tragisnya membelah perutnya dan mengeluarkan isinya. Listen, let her fucking go! Setelah itu, psikopat pun pergi, meninggalkan Jessica dalam ketakutan yang luar biasa. Singkat cerita, Thomas, Jessica, dan pihak kepolisian merencanakan jebakan untuk psikopat saat festival Thanksgiving. Mereka ikut pawai, berharap dapat mengidentifikasi keberadaan psikopat di tengah keramaian warga yang memadati acara tersebut. Saat melihat seseorang mengenakan topeng John Carver, para polisi langsung mendekat untuk memeriksa. Namun, di tengah pawai, tiba-tiba seorang berkostum badut memenggal Lionel yang mengenakan kostum kalkun. Sontak memicu kepanikan massal. Not that, okay. Dan asap tebal pun muncul, mengaburkan pandangan orang-orang. Mobil yang dinaiki Jessica dan Scuba menabrak seseorang lalu mengerem mendadak, menyebabkan kapal di belakangnya meluncur ke depan dan menembus wajah si sopir. Polisi kemudian berusaha menyelamatkan Thomas, Kathleen, Jessica, dan Scuba dengan menaikkan mereka ke dalam mobil. Namun, sebelum sempat melaju, polisi dibius oleh psikopat dan setelah itu, psikopat membius mereka semua serta membawa mereka pergi. Singkatnya, psikopat terlihat sedang menyiapkan masakan dengan Kathleen terikat di atas meja. Kathleen yang sudah sadar dan melihat psikopat pura-pura pingsan kembali. Psikopat lantas mengolesi kaki dan wajah Kathleen dengan bumbu seolah-olah hendak menjadikannya hidangan, lalu ia memanaskan oven yang cukup besar. Saat kembali, Kathleen sudah tidak ada di meja. Dengan garpu jerami di tangan, psikopat mencari Kathleen yang ketakutan, mengintip dari persembunyiannya. Ketika ada kesempatan, Kathleen berusaha kabur. Ia masuk ke sebuah ruangan dan mencoba membuka jendela yang tertutup papan kayu. Karena kesulitan, ia mengambil pembuka botol dari pintu kulkas untuk mencongkel paku. Tiba-tiba, ia terkejut saat kulkas terbuka sendiri, memperlihatkan seorang wanita terbungkus plastik, seperti barang baru yang keluar dari toko. Wanita itu masih hidup,
karena tiba-tiba memegang tangan Kathleen yang hendak mengambil botol wine. Agar tidak ketahuan, Kathleen membekap mulut wanita itu dan memintanya untuk tetap diam. Tak lama, psikopat datang dan melihat jejak kaki menuju bawah meja. Kathleen sudah bersiap memukul, namun psikopat pergi sebelum sempat melihatnya. Saat Kathleen hendak memastikan, ia dikejutkan dengan garpu jerami yang menembus tembok. Dengan cepat, Kathleen berlari keluar rumah. Belum jauh dari pintu, psikopat melemparkan garpu jeraminya ke arah Kathleen hingga menancap di punggung. Setelah itu, psikopat menyeretnya kembali ke dalam, memasukkannya ke dalam oven besar dan memanggangnya. Di kantor polisi, mereka mendapatkan lokasi di mana psikopat sedang melakukan live streaming. Eric dan polisi lainnya segera bergegas menuju TKP. Namun, setibanya di sana, tempat itu kosong. Polisi lalu mencari di terowongan yang ada di bawah tempat itu dan hanya menemukan sebuah ponsel. Jessica tersadar dari pingsan dalam kondisi terikat di kursi bersama Thomas, Scuba, Evan, dan Gabby yang masih hidup. Mereka berada di meja makan yang sebelumnya diperlihatkan oleh psikopat. Tak lama, psikopat datang membawa Kathleen yang sudah dipanggang dengan kepala yang disajikan terpisah. Melihat pemandangan itu, Thomas histeris dan muntah. Selain itu, psikopat juga menyajikan wine segar yang didapat dari tubuh wanita tadi. Psikopat lalu membawa ponsel yang digunakan untuk live streaming yang dapat dilihat oleh para polisi. Ia mendekati Evan, meletakkan ponsel di depannya, lalu menggeprek kepala Evan dengan palu daging, membuat yang lain menjerit histeris. Selagi psikopat berbicara ke sana kemari, Jessica menggunakan cincin yang dilengkapi pisau kecil yang diberikan oleh McCarthy sebagai jimat sebelum pawai untuk memotong tali yang mengikatnya. Setelah Jessica bebas, ia memberikan cincin itu kepada Scuba. Psikopat lalu memotong bagian kaki dari Kathleen panggang dan memberikannya kepada Thomas untuk dimakan. Tiba-tiba, Scuba yang sudah lepas ikatannya berusaha menyerang psikopat. Psikopat mengambil kapak lalu mengejar Scuba dan Jessica. Scuba mencoba menghadang psikopat, sedangkan Jessica terus berlari. Ternyata tempat mereka disekap adalah rumah John Carver. Scuba yang mencoba menghadapi psikopat terkena kapak, namun psikopat meninggalkannya, lebih memilih mengejar Jessica. Jessica berhasil lolos setelah melewati pagar besi. Keluar dari hutan, Jessica melihat Eric pingsan berlumuran darah. Ia juga melihat psikopat masuk ke sebuah gedung. Dengan mengambil pistol milik Eric, Jessica mencoba mengikuti psikopat. Ketika di dalam gedung, Jessica terkejut saat tahu bahwa yang memakai topeng psikopat adalah Bobby. Tiba-tiba, Eric datang mengejutkan Jessica. Jessica memberitahu Eric soal Bobby. Eric kemudian meminta Jessica untuk pergi dari tempat itu. Ketika di luar, Jessica mendengar suara tembakan. Tak lama, Eric keluar lalu mengatakan bahwa Bobby sempat tertembak dan kabur. Para polisi menyusuri setiap sudut gudang, sedangkan Jessica bersama Eric, Detektif Chu, dan satu polisi lainnya. Detektif Chu mengatakan bahwa Thomas, Gabby, dan Scuba sudah berada di rumah sakit. Setelah itu, Jessica ditinggal berdua dengan Eric. Tanpa sengaja Jessica melihat sepatu Eric yang terkena lumpur di hutan saat ia akan membuang sampah. Hal itu membuat Jessica menyadari bahwa Eric adalah psikopat, namun ia berpura-pura tidak mengetahuinya. Tak lama, Eric sadar bahwa Jessica mengetahuinya. Eric kemudian menutup pintu agar Jessica tidak bisa keluar. Saat Jessica bertanya soal Bobby, Eric mengatakan bahwa Bobby dibius lalu didandani. Namun saat Eric membuka bagasi, Bobby memukulnya dengan besi hingga pingsan. Jessica bertanya mengapa Eric melakukan ini. Eric mengatakan bahwa ia mencintai Amanda dan akan segera meninggalkan Mitch, namun belum sempat terjadi. Amanda tewas dalam tragedi itu dan Eric menyalahkan Jessica dan teman-temannya. Diketahui juga bahwa Amanda sedang mengandung anak Eric. Tanpa disadari oleh Eric,
Jessica ternyata mengambil ponselnya dan melakukan live streaming, sehingga orang-orang tahu apa yang dibicarakan Eric tadi. Jessica berusaha mengambil kapak yang ada di kantor itu. Belum sempat diambil, Jessica tertangkap oleh Eric lalu dibanting. Saat akan membunuh Jessica, tiba-tiba Eric terkena palu dari luar jendela yang ternyata itu adalah Bobby. Mereka berdua berusaha kabur dari tempat itu. Sebelum pergi, Jessica menyalakan nitrogen yang membuat balon kalkun mengembang. Setelah itu, mereka naik mobil bersama Bobby. Belum sempat keluar, mobilnya menabrak properti yang membuatnya tidak bisa bergerak. Sedangkan di belakang, Eric berusaha mengayunkan kapak ke arah Jessica, namun bisa ditahan menggunakan senapan. Tak lama, mobil itu bisa jalan lagi dan membuat Eric terjatuh. Eric yang melihat tali yang terhubung dengan mobil itu buru-buru mengikatkan dengan tiang sehingga mobilnya lagi-lagi tidak bisa bergerak. Perlahan-lahan Eric mendekati mobil itu tanpa sadar balon kalkun sudah semakin besar. Melihat itu, Jessica mengisi senapannya lalu mengarahkan tembakannya ke balon kalkun yang membuatnya meledak. Leftovers! Pagi harinya, Bobby dibawa ke rumah sakit, sedangkan Jessica bertemu dengan Ryan dan teman-temannya. Terdengar dari polisi bahwa yang tersisa hanya abu dan tidak ada yang bisa selamat dari ledakan itu. Namun, Jessica masih merasa was-was dan hari berikutnya, Jessica bermimpi ditangkap oleh Eric yang terbakar. Sorry. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film yang sudah kita bahas pada video kali ini. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin request film apa yang akan dibahas selanjutnya, silakan komen juga. Nanti Babang Santuy akan list filmnya terlebih dahulu. Dan mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.